dari SMP Regina Paci Surakarta dari kelompok C GT. Perkenalkan, nama saya Skolastika Jasira Sulina Ivi, bisa dipanggil Ivi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Setiawan, bisa dipanggil Kevin. Halo semua, perkenalkan nama saya Teresia Wiluku Corowati, biasa dipanggil Tere. Halo semuanya, di video kali ini kita akan memberikan sejumlah informasi yang pasti menginspirasi. Kita akan memberikan dua contoh karya kecil yang dapat dikembangkan menjadi karya yang besar. Juga ada lagu menginspirasi yang akan mendukung kerja karya kita. Selamat menyaksikan videonya. Yang pertama, ada kerajinan ukiran sabun. Kerajinan ukiran sabun sangat mudah dilakukan, baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Dan sabun memang cukup lembut, sehingga Anda bisa menggunakan pisau yang tajam atau alat-alat dapur lainnya, seperti sendok, garpu, tusuk gigi untuk membuat desain. Selain itu, sabun mudah ditemui di pasaran, dan juga Anda bisa mengukir sabun dengan tingkat kesulitan yang Anda kehendaki. Untuk membuat ukiran sabun, kita hanya memerlukan sabun batang serta alat-alat untuk membuat desain. Anda bisa mengukir sabun dengan tema apa saja, misalnya tumbuhan seperti bunga, binatang, dan lainnya. Berikut adalah cara untuk membuat kerajinan sabun. Every night, I work my whole life just to get right, just to be like, look at me, I'm never coming down. I work my whole life just to get high, just to realize. Bisa dimanfaatkan untuk rumah, hasil kerajinan sabun juga bisa dijual. Hai semuanya, setelah kita membahas tentang karya kecil ukiran sabun, sekarang kita akan membahas tentang karya kecil lainnya. Alat musik sederhana adalah barang-barang yang berada di sekitar kita seperti sendok dan garpu. Nah, alat-alat seperti ini kita dapat manfaatkan sebagai alat musik. Alat musik sederhana adalah barang-barang yang berada di sekitar kita seperti sendok dan garpu. Nah, alat-alat seperti ini kita dapat manfaatkan sebagai alat musik. Contoh-contoh dari alat musik sederhana adalah 1. Sedotan yang dapat kita fungsikan sebagai seruling. Contoh dari alat musik ini dapat kita bunyikan dengan video. Yang kedua, galang bekas yang dapat kita manfaatkan sebagai drum. Nah, contoh dari alat musik sederhana ini dapat kita mainkan dengan cara dipukul. Hal ini juga dapat bermanfaat bagi kita karena barang-barang di sekitar kita yang sudah terpakai dapat kita manfaatkan kembali menjadi alat musik. Dan setelah ini saya akan menunjukkan tentang pertunjukan perkusi yang ditampilkan oleh SMP Regina Paci Surakarta. Halo semua, dari penjelasan sebelumnya, saya muncul pertanyaan nih, kenapa ya contohnya seperti galon yang dipukul bisa menghasilkan bunyi? Udah pada tahu belum nih? Aku udah tahu nih. Jadi itu karena sumber energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang merambat dengan udara dan menghasilkan gelombang udara. Segala benda yang bergetar pasti akan menghasilkan energi bunyi. Sumber energi bunyi contohnya seperti tadi, galon yang dipukul menggunakan tangan, itu akan menghasilkan energi bunyi. Kemudian sedotan yang dibuat menjadi seruling, itu juga akan menghasilkan bunyi ketika ditiup. Kemudian sendok yang dipukul ke benda lain seperti baskom, itu juga akan menghasilkan bunyi. Itu semua karena terdapat getaran, sehingga dia menghasilkan energi bunyi. Bunyi yang
melalui gelombang yang bergerak di udara akan masuk ke dalam gendang telinga, kemudian menggetarkan gendang telinga. Inilah penyebab kenapa kita bisa mendengarkan bunyi. Lalu biasanya gelombang udara memiliki getaran bolak-balik. Itu biasa disebut sebagai frekuensi. Sebelumnya, udah pada tahu belum? Frekuensi itu apa? Jadi, frekuensi itu adalah jumlah siklus gelombang bolak-balik selama 1 detik. Jadi frekuensi itu sangat penting untuk menghasilkan sebuah instrumen yang menarik dan juga bagus. Ketika frekuensi kita tepat dan juga teratur, nantinya akan menghasilkan sebuah instrumen yang pastinya baik dan juga enak didengar. Memainkan alat musik hanya dengan galon saja udah bagus dan menarik loh. Ayo kita sebagai generasi muda untuk selalu menggunakan atau memanfaatkan hal-hal kecil untuk menjadikan sebuah karya yang besar. Kekreatifan bisa membuat kamu lebih maju. Memainkan alat musik juga harus dihayati dan juga dirasakan, agar orang yang melihat penampilan tersebut bisa merasakan dan juga memahami. Terlebih untuk penyanyi. Menyanyi tidak hanya membutuhkan suara yang bagus dan juga nada yang tepat, namun juga rasa. Rasa juga harus dimunculkan. Untuk mendukung kerja kita dalam menghasilkan karya, pasti kita memerlukan inspirasi. Inspirasi dapat kita temukan salah satunya dalam lagu. Ada banyak sekali alasan yang dia bisa diajukan sebagai penyebabnya. Namun yang paling utama adalah karena musik modern. Memang sejak awal berasal dari barat. Meski diakui bahwa kemajuan teknologi yang berhubungan dengan dunia musik, termasuk kemunculan berbagai genre dalam 1 abad terakhir ini, nyaris seluruhnya datang dari barat. Terlepas dari itu, jika dibandingkan dengan lagu-lagu buatan Indonesia sendiri, jawabannya yang saya berikan adalah karena industrinya tidak setara. Apalagi jika dibicarakan adalah lagu pop, yang asal katanya saja kita serap dari bahasa asing. Selain jangkau pemasaran lagu barat yang mendunia, jumlah lagu ataupun album yang diproduksi setiap tahunnya pun jauh melampaui yang ada di Indonesia. Ini berarti pilihan lagu-lagu barat akan membanjiri radio, televisi, dan juga aplikasi streaming yang digunakan di Indonesia. Dengan besarnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh mereka, jangan heran jika pesaingnya pun semakin ketat, sehingga yang naik ke puncak tangga lagu pun pada umumnya memang lagu-lagu yang sudah terbukti menarik dan jenisnya begitu beraneka ragam, mencakup secara banyak orang. Alasan lain adalah tren yang sampai saat ini masih berkiblat ke barat dan juga lirik yang berbahasa Inggris yang memang dipelajari di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pesaing di Asia mungkin hanya Korea, India, dan Jepang yang jumlah produksi dan strategi pemasarannya sanggup bersaing dengan mereka. Mungkin kekayaan genre, eksperimen, kualitas produksi, dan kemampuan promosi. Walaupun sudah ada banyak kemajuan, namun secara global, industri musik Indonesia saat ini masih lebih banyak didikte oleh selera pasar ketimbang sebaliknya. Terlepas dari itu semua, menurut saya, pernyataan di atas cocok ditunjukkan untuk penduduk kota metropolitan saja, karena menurut saya lagu Indonesia masih banyak peminatnya di berbagai kota dan daerah lain di Indonesia. Saya akan memberikan salah satu contoh lagu barat yang menceritakan tentang perjuangan untuk berkaya. The Ground Rose from Blackpink. Makna yang lagu yang dibawakan Rose ini menceritakan perjalanan hidup Rose sebelum menjadi idol K-pop. Segala pantangan yang Rose hadapi untuk menemukan kesuksesan. Jauh dari keluarga, teman tidak membuat Rose menyerah untuk mencapai sebuah karya. Begitupun kita yang harus terus berusaha agar kita mendapatkan kesuksesan yang besar. Jadi di video ini kita menyampaikan hal-hal yang kita simpulkan dari berbagai materi dan pemikiran kami masing-masing. Dan juga lagu-lagu tersebut adalah requestan dari kita yang menceritakan tentang perjuangan untuk menciptakan sebuah karya. Lagu ini juga merupakan penyemangat ataupun perwakilan dari perasaan kami. Kami sekelompok ingin mendorong para penonton untuk terus berjuang dalam mencapai sebuah karya besar. Kami juga berharap para penonton dapat terhibur dengan video kita ini. Sekian dari video ini yang kita sampaikan. Terima kasih.